Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu wa sallam. Semoga salawat Allah dan salam Allah tercurahkan ala Sayyidina Muhammad, atas penghulu kita, pemimpin kita, Sayyidina Maulana Muhammad Ar-Rasul Amin, seorang Rasul yang terpercaya. Wal Habibil Makin, kekasih Allah yang sangat mulia. Khatamin Nabiyyin, penutup para nabi. Wa Imamil Muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa Sayyidis Sabiqin wal Lahiqin, pemimpin orang-orang yang dahulu maupun yang akan datang. Wa ala alihi wa ashabihi, salawat dan salam terlimpahkan pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau al-mukhlisin as-sadiqin, yang mereka adalah orang-orang yang ikhlas dan jujur. Wa ala tabi'in, demikian juga terhadap pengikut-pengikut lahum mereka bi ihsan, mengikuti dengan kebaikan ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Masya Allah. Saudara, pada setiap kitab yang dikarang dalam Islam pasti setelah bismillah dan hamdalah, maka di situ ada sholawat kepada Rasulullah, karena sumber ilmu daripada beliau, sumber hikmah daripada beliau, sumber kebaikan adalah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karangan apapun, pemimpin manapun, wali manapun, ulama manapun, semuanya mengambil daripada Rasulullah. Bukan hanya itu, bahkan umat-umat yang dahulu, para nabi pun mengambil berkah dari Nabi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua itu mengambil daripada lautan Nabi Muhammad, samudra lautan Nabi Muhammad. Ada yang mengambil setetes, ada yang mengambil segayung, ada yang mengambil sedrem, ada yang mengambil, semuanya mengambil di situ. Tapi memang lautan tidak bisa dikuras, saudara, tidak pernah habis. Itulah Muhammad Rasulullah SAW. Salawat kepada Nabi itu perintah Allah. Allah berfirman sebelum memerintahkan orang beriman salawat, memberikan kabar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita meneliti bahasa Arab, inna itu harfu taukid. Inna itu untuk menekankan kalimat setelahnya. Misal ada orang berkata Zaidun qaimun, si Zaid berdiri. Ini kabar biasa. Tapi ketika ada kabar inna Zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid berdiri, kalimat sesungguhnya ini berarti menunjukkan setelahnya ini adalah kabar penting. Ini adalah kabar penting, sesuatu yang sangat hebat setelahnya. Sesungguhnya si Z berdiri. Allah bukan hanya sekedar mengabarkan Allah bersalawat kepada Nabi, tapi sesungguhnya Allah memberikan salawat kepada Nabi. Para malaikat bersalawat kepada Nabi. Yusallun, kalau yusallun itu pakai fi'il mudhari di sini. Kalau sallau pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense kalau bahasa Inggrisnya, sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, ya berarti selesai. Sudah makan,
berarti sudah makan, selesai makannya. Nggak makan sudah saat itu. Tapi ketika sedang makan, belum selesai nih. Belum selesai. Masih tengah makan. Kapan selesainya? Bisa selesai, bisa nggak selesai. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi. Tidak pernah selesai solawatnya Allah kepada Nabi. Tidak pernah selesai solawatnya malaikat kepada Nabi. Selalu bersolawat kepada Nabi. Kalau solawatnya kita terbatas, saudara. Tapi kalau solawatnya Allah, solawatnya malaikat, timbul pertanyaan, apa sih solawatnya Allah itu kepada Nabi? Dan apa solawatnya malaikat kepada Nabi? Diteruskan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kepada Nabi Muhammad, sallimu taslima, berilah salam dengan salam penghormatan kepada beliau. Apa itu salawatnya kita? Apa salawatnya malaikat? Apa salawat Allah? Dengarkan baik-baik. Salawatnya Allah itu kepada Nabi Muhammad yaitu rahmatuhu al-magrunatu bita'zim lahu. Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, tapi rahmat pengagungan kepada Nabi Muhammad. Saudara, rahmat itu macam-macam. Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang maksiat, kepada orang-orang kafir. Buktinya orang kafir kasih hidup. Rahmat umum tuh. Allah berikan rahmat kepada orang yang beriman, rahmat khusus. Dengan dijadikan dia orang Islam, dikasih iman, dia bisa beribadah kepada Allah, dia bisa sholat berjamaah, dia rahmat khusus nih. Rahmat umum juga diberikan kepada hewan, bisa makan, bisa minum. Manusia pada umumnya dikasih rahmat umum juga. Tapi untuk orang beriman, dikasih Islam, dikasih iman, dikasih dia semangat bertakwa, mau ke masjid, berjamaah, sholatnya, baca Quran. Sholat, rahmatnya Allah kepada orang-orang pilihan Allah, para aulia, lain lagi. Lebih lagi, cinta Allah, perhatian Allah, penjagaan Allah yang lebih diberikan, lebih khusus lagi. Lebih khusus lah, khusus lagi. Untuk Nabi Muhammad paling khusus, yang tidak diberikan kepada yang lainnya, yaitu Allah mengagungkan Nabi Muhammad, Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Saudara, kalau manusia memuliakan Allah itu satu kewajiban, tapi kalau Allah memuliakan, ini adalah satu hal yang teristimewa. Kalau Anda menceritakan presiden, itu umum. Tapi kalau presiden kok nyeritakan ada di antara kalian, berarti khusus, ini hebat nih. Apalagi presiden hormat, wah. Apalagi presidennya tadi itu memanjakan, wah, lebih hebat lagi. Begitulah di antara manusia, di antara makhluk ini, Nabi Muhammad yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling diagungkan oleh Allah. Itulah salawat Allah kepada Nabi Muhammad. Dan itu bukan dahulu, seterusnya Allah memuliakan Nabi Muhammad. Tidak ada batasnya, sampai ada di surga terus tidak ada batasnya Allah memuliakan Nabi Muhammad. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa malaikat bersalawat kepada Nabi? Istighfar lahu. Para malaikat itu mengistighfari Nabi Muhammad. Loh, istighfar kita minta ampun, berarti banyak salah dong Nabi Muhammad. Inilah pikiran orang yang picik. Saudara, memaafkan
mengampuni tidak identik dengan kesalahan. Tapi itu bisa karena cinta, bisa karena pengagungan, kemuliaan. Tahu nggak? Kalau ada di kepolisian atau ada di pegawaian misalnya, itu kalau ngomong sama bosnya atau ngomong sama jenderalnya, komandannya, dikit-dikit minta maaf. Maaf Pak, tadi ada tamu. Maaf Pak, ada surat untuk Bapak. Maaf Pak, gitu aja. Emangnya punya salah orang itu minta maaf? Enggak. Itu pengagungan. Malaikat mohonkan ampun kepada Allah, kepada Nabi, itu karena malaikat mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, memuliakan Nabi Muhammad. Dan istighfar itu bukan harus karena kesalahan. Mohon ampun kepada Allah misalnya bukan karena harus kesalahan. Nabi itu setiap hari istighfar tidak kurang daripada 70 kali sampai 100 kali. Bahkan bisa beristighfar setiap saatnya Rasulullah kepada Allah. Apakah setiap saatnya Nabi berdosa? Enggak. Istighfar itu kadang-kadang naik pangkat istighfar, Pak. Dari baik ke yang lebih baik. Yang baik ini diistighfari, astagfirullah. Naik lagi ke yang lebih baik, astagfirullah. Kita kasih gambaran. Orang sholat zuhur, asar, maghrib, bagus apa enggak bagus? Bagus. Kalau ada orang menyatakan sholat tapi enggak bagus, ya goblok, bodoh. Bagus sholat. Dia sholat pakai celana tanpa kopiah misalnya, ada di rumah sendiri, ya bagus. Ya nggak bagus kalau nggak sholat. Tapi ketika sholat asar, ini sholat zuhur misalnya, kita sholat asar, dia pakai gamis, pakai minyak wangi, pakai kopiah. Tentunya dia berpikir, ya Allah, kenapa aku sholat tadi zuhur kok seperti pergi ke pasar ya, kok tidak pakai baju yang lebih resmi ya. Padahal aku kalau ke kantor pakai baju resmi, seragam lagi. Astagfirullahaladzim. Yang diistighfari mana? Sholatnya zuhur tadi itu. Padahal sholat itu diistighfari itu. Astagfirullahaladzim. Sholat maghrib, dia pakai siwak. Sholatnya tadi itu. Kenapa? Karena dia membaca satu hadis, rakaatani bisiwak afdalu min sab'ina rak'ah biduni siwak. Sholat dua rakaat dengan bersiwak lebih utama, artinya lebih gede pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak. Lah ya, siwak juga murah, nggak pakai kayu siwak, pakai tisu pun juga boleh. Dengan niat mengikuti Nabi, maka 2 rakaat lebih afdal, lebih gede pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tadi aku tanpa siwak, astagfirullahaladzim. Yang di sholat, yang diistighfari apa? Sholat asarnya. Ada di sholat isya, dia sholat berjamaah karena dia membaca hadis, sholatul jamaati tafdulu sholatul fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah mengungguli sholat sendiri dengan dilipat gandakan 27 derajat. Diistighfari sholat maghribnya, aku sholat sendiri, astagfirullahaladzim. Kemudian dia berangkat ke masjid, sholat ada di masjid, sholat di rumahnya diistighfari. Sholatnya di shaf akhir, sholat berikutnya sholat di shaf awal, karena dia tahu ada pahala lebih. Diistighfari. Mengistighfari bukan karena berdosa, tapi karena lebih sempurna. Malaikat itu doakan Nabi Muhammad untuk selalu diangkat derajatnya, semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.